yang saya tanyakan kali ini mungkin soal rasa malas sih Ustadz. Apakah ada kalimatan thayyibah untuk menghilangkan rasa malas, ataukah rasa malas itu sebenarnya kayak tema kita hari ini, Gwencanayo, nggak apa-apa sih kamu sebenarnya merasakan malas, toh nanti juga malasnya hilang, ataukah sebenarnya rasa malas itu harus dilawan? Malas itu bukan sekedar sebuah rasa, tapi malas itu adalah kondisi ketika seseorang kehilangan motivasi. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia kehilangan motivasi. Kedua, mungkin dia sedang mengalami kelelahan. Jadi sebetulnya bukan malas, dia sedang lelah. Ada orang yang nggak sanggup ngapa-ngapain karena dia memang lagi lelah fisik atau lelah mental. Karena ketika lelah mental juga seseorang kayak malas ngapa-ngapain. Sebetulnya bukan malas, dia capek, mentalnya udah capek gitu. Ada kemungkinan itu, ada kemungkinan emang dia sedang kehilangan motivasi. Dia nggak tahu apa achievement yang lagi dia kejar. Dia nggak tahu apa misi penting yang lagi dia jalanin. Dia nggak tahu apa goals terdekat yang pengen dia raih. Dia kehilangan itu. Termasuk dalam konteks ibadah. Ketika orang malas sholat, bukan berarti dia punya sifat malas sholat, bukan. Dia nggak tahu aja fadilah sholat itu apa, keutamaan sholat itu apa gitu. Kayak kita misalnya lagi malas sholat tahajud. Lo malas banget sih tahajud, bukan malas. Dia lagi lupa dengan keutamaan tahajud. Coba ingatkan dia lagi. Baca lagi, kalau kita yang malas nih, malas tahajud nih, coba baca lagi hadis-hadis keutamaan tahajud yang luar biasa itu, atau subuh yang luar biasa itu. Misalnya subuh kan ada dua, ada qobliyah sama sholat wajib subuhnya. Qobliyahnya aja nih yang 2 rakaat kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subuhnya kalau kita berjamaah kayak sholat tahajud 1 malam penuh. Sholat subuh itu bacaannya didengar oleh Allah langsung, ditonton oleh para malaikat. Belum lagi nanti keajaiban-keajaiban lain. Nah, coba baca lebih banyak lagi hadis-hadis keutamaan sholat subuh berjamaah. Saya yakin seketika malas itu akan hilang, berubah menjadi motivasi. Kalau orang udah termotivasi, biasanya excuse lain itu tuh gugur dengan sendirinya. Misalnya orang yang lagi motivasinya kenceng, capek itu nggak kerasa capeknya. Ada alasan excuse apa, misalnya rumahnya jauh dari masjid, nggak masalah. Dia udah tua, nggak masalah. Subuh itu dingin banget, nggak masalah. Subuh itu masih ngantuk, nggak masalah. Kenapa semua alasan tadi, reason tadi itu gugur? Karena motivasinya kuat. Jadi malas itu dalam bahasa Arab disebut dengan futur, fatrah. Ada masa jeda, nggak ada semangat. Itu namanya fatrah atau futur. Maka untuk mengobati rasa malas, kata para ulama, coba motivasi diri kalian dengan fadhailul a'mal, keutamaan amalan yang kalian lagi malas mengerjakannya. Malas sholawat, coba baca hadis-hadis keutamaan sholawat, kisah-kisah keajaiban orang yang rajin sholawat. Malas sholat, malas zikir, malas baca Quran, malas bersedekah misalnya. Termasuk juga malas dalam aktivitas duniawi kita, karir, sekolah, belajar, kerja, usaha, malas untuk ngerjain kerjaan rumah, membantu pasangan di rumah. Apa coba baca motivasinya? Ternyata misalnya nih, lagi malas bantu istri di rumah. Baca hadis Sayyidah Aisyah. Ketika orang-orang bertanya, wahai Bunda Aisyah, apa kesibukan Nabi kalau di rumah? Kata Aisyah, Nabi itu kalau di rumah sibuk dengan pekerjaan istrinya. Jadi kalau kita mencintai Nabi, maka kita akan membantu istri kita di rumah, sibuk dengan pekerjaan istri kita. Membersihkan rumah, masak, nyuci, semampu kita. Kecuali kalau kita masak makin kacau, ya udah jangan masak ya. Tadi kan it's not my. Mungkin kita passionnya nyuci kali ya. Apalagi cowok nyuci mobil, nyuci motor kali ya. Jadi ya pokoknya bukan hobi, kerjaan Nabi di rumah itu pekerjaan istrinya. Nah, pas tahu fadilah, keutamaan dari hal itu, kita jadi termotivasi lagi. Apapun masalah yang membuat kita ngerasa malas, biasanya kondisinya karena kurang motivasi, karena motivasinya tuh udah lama nggak kita update, atau udah lama nggak kita baca, refresh, sehingga lupa. Biasanya suka kayak gitu, namanya fatrah. Ada jeda yang kita kehilangan
kayak connect apa istilahnya ya, missing link lah, kehilangan referensi. Alasan kedua kenapa orang malas tadi, mungkin dia emang capek, lelah, maka berikan hak yang lelah itu. Kalau tubuh kita lelah, tidur, istirahat. Kalau mental kita lelah, healing, entertain, nggak apa-apa, berhibur. Nabi pun berhibur, cuman hiburannya Nabi itu tetap produktif. Hiburannya Nabi itu apa hobinya? Berkuda, memanah, hiking ke Gunung Uhud. Itu hiburannya Nabi tuh. Saya biasanya kalau lagi capek, malah saya nyetir. Lagi capek nih, nyetir. Kenapa? Nyetir bagi saya itu healing, istirahat. Jadi saya pulang capek misalnya, atau kayak gini nih, habis sharing capek, kan pulang ke Bandung nih. Malam besok kan sesi yang terakhir, yang malam habis sesi yang ke-8 kan 8 sesi nih. Capek banget kan? Biasanya pulang saya bilang ke teman yang nemenin saya, biar aku aja yang nyetir. Ustaz nggak capek, justru karena aku capek aku pengen nyetir. Karena bagi saya nyetir itu istirahat, healing. Apalagi ada Kak Budi di sebelah, curhat-curhatan sambil healing. Intinya kalau capek faktornya, kasih dia rehat. Dan itu haknya dia. Fisik kasih dia rehat, mental kasih dia rehat. Dan sebaik-baik rehat mental itu adalah entertain, hobi, tapi tetap berpahala kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, entertain yang mubah-mubah aja. Dan itu boleh-boleh banget dalam Islam.